Kian, ayo minum bareng. Lin Kian, kamu gila ya? Kian, kamu sakit jiwa. Aku yang sakit? Kalianlah yang sakit. Satu adalah tunangan, satu lagi sahabatku. Kalian berdua tega melakukan ini padaku? Kita kan bersaudara. Laki-laki hebat. Masa cuma punya satu wanita? Saudari baik. Chen Yao, aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Lepaskan. Jangan bergerak. Kian, jangan nekat. Laki-laki serakah susah dicari, tapi laki-laki biasa banyak sekat. Denge Yao Chidong. Aku batalkan pernikahan ini. Putus. Lin Xian, kau kira aku benar-benar mencintaimu, sampai mau menikahimu? Kau cuma penjual pangsit kampungan, kalau bukan karena wajahmu. Aku bunuh kau. Ini untukmu. Wanita simpanan dan pria brengsek. Semoga langgeng. Kudoakan kalian mandul, tapi punya cucu banyak. Kian, kalau sedih menangislah. Gak apa-apa kok. Ngapain nangis? Buang si bajingan itu. Aku malah seneng. Ayo minum. Beijing Gan. Dia bilang akan mencintaiku selamanya. Ya udah tinggalin saja, cari yang baru. Chen Yao ini keterlaluan, ternyata munafik. Diam-diam merayu pakarmu. Yang kusayangkan bukan silak, tapi uangku yang hilang. Uang setahun kerjaku. Dia pakai beli mobil. Uangku, berapa tahun jual pangsit. Untuk dapat 50.000 yuan. Sudah, jangan nangis. Halo. Sudah, jangan sedih. Kejutan yang kusiapkan di kamar 906. Pasti kamu suka. Beneran? $906. Aku datang. Kamu siapa? Laki-laki, ini kejutan dari Zhou, ganteng sekali, pantasan mahal harganya. Apa yang kau omongi? Segera keluar. Halo, Zhou. Qian, kamu di mana? Kusiapkan di 906. Pesta putus cinta. Kok belum datang? Kejutan yang kau siapkan. Bukan laki-laki. Hah? Qian, kamu benar-benar kesepian sampai mikirin cowok terus ya? Bukannya ini kamar 906? Ini 609. Maaf paman, maaf. Kok bisa masuk sini? Aduh aku nggak tahu, maaf. Aduh maaf ya, salah kamar. Pak Qin tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Pak Qin. Cewek tadi agak mencurigakan. Perlu kuselidiki? Nggak perlu, cuma gadis kecil. Tolong ganti kamarku. Oke. Lumayan seru. Wah jadi berani ya. Kian berani mencium pria secara paksa. Makan sena banyak-banyak. Sudah makan masih saja mulutmu tidak bisa diam. Saat itu gimana ceritanya? Cerita dong. Terima kasih banyak Pak Qin. 100 anak dari daerah miskin itu bisa bertemu Bapak adalah keberuntungan mereka. Ini kewajiban saya, Pak Kepala Sekolah. Ceka, ada kabar tentang gadis kecil waktu itu. Tolong beritahu saya segera. Tenang saja Pak Qin. Tapi ini sudah bertahun-tahun lalu. Nggak semua anak SD bisa berterima kasih, apalagi kembali ke SD. Kakak sakit ya? Kakak umur berapa? Aku 5 tahun. Kakak pasti bolos sekolah ya? Ini tidak baik loh.
kakak harus rajin belajar, jadi orang yang berguna. Siapa yang ngajarin ini? Mamaku cuma lulus SD. Kalau aku malas belajar, nanti jualan pangsit seperti dia. Oke, aku janji, kalau aku masuk universitas nanti, ajak kamu makan McD ya. Oke, sepakat. Kakak, aku pasti akan menunggumu. Dia pasti datang. Kalau begitu kita selesaikan hari ini ya, Pak. Baik Pak Qin, hati-hati di jalan. Baik. Kalian pulang dan istirahatlah. Peninjauan hari ini selesai. Pak Qin. Ini informasi lowongan kerja online. Sudah diunggah semua. Mohon dicek apakah perlu perbaikan. Tolong ambilkan mobil dulu. Siap. Kayaknya ada yang malu nih. Pikirkan tawaranku dong. Ikut aku melamar ke grup Qin. Katanya CEO grup Qin ganteng banget. Ayo kita coba. Siapa tahu bisa masuk keluarga kaya. Iya. Aduh Nona, bisa nggak kamu jangan ganggu aku berjualan? Cepetan dong. Wah, Kamu nggak apa-apa? Kok pedas banget sih? Kalian baik-baik aja? Makasih. Anak-anak bisa makan segini pedasnya? Bakmi Pengsit Xian. Anak-anak sekecamatan pada suka. Lidahmu yang nggak bener kali. Om nggak apa-apa? Oh, kamu kan Om yang kemarin malam itu. Zhou. Bu, Li Qianxian, kamu sama Yokidong itu gimana sih sebenarnya? Aku udah bilang ya, tamunya udah aku undang semua buat minggu depan. Kalau kamu berani batalkan pertunangan, awas aku habisin kamu. Kamu lagi cari kerja ya? Enggak. Magang, gaji 3.000-4.000. Pelitnya minta ampun. Mending jualan bakmi sama kian-kian. Ide bagus. sekalian bisa dapat 5-6 ribu sebulan. Kalau pas hari nikah tamunya pada nggak datang, Bisa dapat segitu? Banner and Bison Jalan aku. Om ini lumayan juga tampangnya. Mending. Om, gini aja deh. Aku lihat kamu kasihan juga. Gimana kalau aku kasih gaji 6 ribu? Kamu bantuin aku di sini. Harus siap sedia ya. Kerjanya juga gampang kok. Gimana? Si cewek ini mau ngapain ya? 7 ribu. Nggak bisa lebih. Qian, 7.000. Aku yang urus. Aduh, Ibu suruh atur tamu pernikahan. Makanya kamu pikir. Keiji 7.000, pura-pura jadi suamiku. Lumayan kan? Berani banget sih. Gimana Om, setuju? Keiji 7.000. Yakin? Oke deh. Mulai kapan kerjanya? Sekarang. Ok. Ayo kerja. Apa-apaan ini? Cuma nyetir doang. Direktur malah jadi kuli orang. Kumadape, 7000 sebulan. Pusing banget kayak mau tumbuh otak. Rasanya. Ganteng banget sih. Udah selesai makan? Aku ambil piringnya ya. Mas ganteng, boleh minta WeChat? WeChat nggak boleh. Foto bareng boleh dong. Gimana caranya? Gini aja. Gini nih. Sering-sering mampir ya. Iya dong, dari sudut manapun tetap ganteng. Mau pesan apa? Wah, kakak tampan banget. Adik, kakak kasih bakso untukmu. Banyak baca buku dan tidur ya. Cepat pulang sana. Dadah kakak. Sampai jumpa. Di dalam sudah beres. Lucu ya adiknya? Cuma ngobrol sebentar. Gajimu dipotong Nat. Oke. Cepatan pergi. 1.300 loh. Paman benar-benar bintang keberuntunganku. Sejak paman datang, omset toko naik 2 kali lipat. Kalau begitu, apa saya bisa dapat angpau? Mau angpau? Boleh saja sih. Lin Kian, tolong bantu aku lagi ya. Bu. Tenang. Siapa kamu?
Dia suamiku. Apa katamu? Aku nggak bohong. Bu Yao Kidong itu, dia selingkuh. Selingkuhnya parah banget. Bu pasti nggak mau anakmu menikah dengan pria brengsek. Ini bagaimana ceritanya? 500 yuan, paman tolong jadi pemain dalam sandiwara ini. Bu. Yao Qigong selingkuh. Ayah. Kalian berdua kenal kapan? Sudah pacaran berapa lama? Kau panggil dia suami? Sudah nikah resmi? Aku putus dengan Yao Kidong kemarin dulu. Dengan dia mulai kemarin. Walau belum nikah resmi. Tapi besok langsung kami urus. Besok langsung. Tenang Bu, aku pasti. Diam. Biarkan dia jelaskan. Sudahlah, kebohongan ini terbongkar juga. Benar, Tant. Sebenarnya, aku dan Kian-Kian baru mulai kemarin. Tapi kami sudah kenal lama. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi tahu dia punya pacar, jadi nggak berani mendekat. Awalnya cuma mau memberi selamat. Nggak nyangka, dengar kabar dia diselingkuhi. Akhirnya kesempatanku datang. Tant. Tolong Perkia. Aku akan jaga dia seumur hidup. Ini pertama kali, bukan. Kedua kalinya ada yang janji lindungi aku. Siapa tahu ucapan kalian, cuma bohong lagi. Tant, sumpah aku nggak bohong. Baik, aku percaya. Besok pagi langsung kalian pergi. Urus surat nikahnya. Mendekatlah sedikit. Dekat lagi. Dekat lagi. Oke, silakan berdua. Jangan terlalu kaku ya. Lihat ke kamera sini. Oke, senyum manis yang mempesona. Saya. 321 Malay. Jadi aku sudah menikah? Akhirnya beres juga urusan anak perempuan ini. Aduh Bu, ngomong apa sih? Kalian berdua. Terlihat seperti orang yang ceroboh. Barang penting seperti ini, biarlah sementara aku yang jaga. Kalian cari waktu untuk foto pernikahan dulu. Bu. Gaji 7.000 jadi menantu tinggal di rumah mertua? Kecelakaan, murni kecelakaan. Om, ibu aku itu selalu buru-buru. Benar juga. Begini saja. Aku naikin gajimu. 8.000 per bulan setuju, sehabis sebulan. Kita cari alasan bertengkar. Langsung cerai. Di keluargaku hanya ada janda duda, tidak ada perceraian. Atau, mau kubelikan asuransi mahal? Aku takut mati. Jangan berniat jahat. Malam ini aku pulang, bikin lebih banyak pangsit. Besok jual dobel. Ayo cepat pergi. Direktur. Benar menikahi pedagang kaki lima? Kau panggil dia apa? Bukan begitu, Direktur. Bagaimana jika Nyonya Qin ini mengincar uangmu? Aku lupa minta kontak. Saya dia? Siapa aku? Aku Direktur Grup Qin, asisten Tuan Qin. Tuan Qin, katakan saja. Ini hal sepele. Anda sendiri yang antar. Aku tidak enak badan. Kalian berdua marga Qin, kebetulan sekali. Tentu saja. Karena apa? Waktu itu tas Tuan Qin hilang. Aku yang menemukannya. Benar-benar. Sudah lama aku cari Xiao Xin. Setelah susah payah mencari, bekerjalah di perusahaan. Pak Qin, saya masih harus bantu istri urus kedai pangsit. APA, Kidai Pangsit, Pak Qin sendiri, sudah mengundangmu kerja di perusahaan. Kalau paman ini kerja di perusahaan, gajinya berapa sebulan? Gaji 20.000, tunjangan 16 bulan gaji, jam kerja 9 pagi 5 sore. Libur 2 hari 20.000? Bonus tahunan. Bonus tahunan minimal, harus gaji 13 bulan dong. Kalau performa bagus, tahun lalu ada leader dapat 200.000, 2 juta. Makasih hahaha. Pak Qin, bos besar memang royal. Besok aku antar langsung kerja ya. Ah iya. Tapinya apa lagi? Dia mau cium aku, oke? Cium kamu? Halah, sudah. Aku antar Pak Qin. Tak perlu diantar. Hari ini, kan hari pernikahan kalian. Tak mau ganggu. Besok datang langsung kerja. Shaifu.
Ini tangan direktur yang kamu pegang. Jangan dicuci 2 hari ya. Istri direktur ini cukup lucu. Datang lagi dong. Hari ini ramai. Kalau aku pergi, kamu kewalahan. Paman. Coba kamu pikir, kerja di sini dapat uangku. Tapi kita sudah keluarga. Kerja di tempat Pak Kin, dapat uangnya Pak Kin. Benar kan? Bagus banget. Aku pulang dulu. Kamu lanjutin saja. Lin Xian. Apa kamu lupa? Kita sudah menikah. Aku menantumu ini. Tak ikutmu pulang. Gimana ke mama? Enggak. Membuat keributan, meski kita sudah sah. Tapi belum ada rasa. Yang ganteng tak bisa dipisah. Yakin kita putus? Kamu yakin? Sebelum ada rasa di antara kita tak bisa serumah. Ya sudah. Aku Lin Qian takakan makam-makam. Santai dengar ya. Kalau aku menyesal, aku jadi anak anjing. Ha! Ma, buka pintu, biar aku masuk. Mama, buka. Biar aku masuk. Kamu sudah menikah. Pulang buat apa? Susah-susah usir kamu. Sudah. Jangan kita lagi. Tak mungkin. Aku mau tidur. Aku ini anak kandungmu sendiri. Sudah 20 tahun jadi anakmu. Kau tega mengusirku? Tidak takut aku diculik alien? Cantik ya hahaha, jangan lari, Nona cantik. Jangan kabur dong, Jangan mendekat. Ini urusanku. aku juga bisa tai chi, ayo kita. Dasar perempuan gila. Ye ahahaha. Aku paling benci orang seperti. Kau berani memukulku? Aku tidak peduli padamu. Wah, paman tampan sekali. Sekarang, Pergi. Aduh, paman kenapa di sini? Ini sudah larut setelah kerja. Khawatir kau pulang sendirian, jadi aku mengikutimu. Aku lihat kau diusir. Wah, aku tersentuh. Paman, hei. Apa maksudmu? Aku diusir ibuku. Tolong tampang aku, lupa janjima? Sebelum kita membangun kedekatan, kita tidak boleh tinggal bersama. Kalau aku menyesal, aku rela jadi anjing. Gak. Pria sejati harus fleksibel dan tidak terpaku detail kecil. Wah, paman, ini rumahmu? Ini unit terkecil di Ningxia. Memang terlalu kecil? Kalau kamu setuju. Berapa sewanya per bulan? Wah, ada akses langsung ke MRT. Lokasinya pusat kota. Sewa bulanan harus puluhan juta. Tidak mungkin semurah itu. Tidak semahal itu. Ini milik Direktur King. Daripada kosong tidak terpakai, dia menyewakannya padaku. Per bulan sekitar. Santian Ling. Cuma 3.000 dapat rumah bagus? Wajah. Direktur Kin memang baik hati. Ya, dia orang baik. Di mana kamar mandinya? Aku mau mandi. Pakai kamar mandi kamarku saja. Tenang saja, Tante Lin sudah saya atur. Kian pasti tidak bisa pulang malam ini. Tapi Kian suka pria dewasa. Coba pakai kacamata pasti lebih mantap. Kian suka tipe pria terlihat sopan tapi jahat. Lagi ngapain sih? Direktur Kin bilang bulan depan, ada kompetisi desain baju. Suruhku cari desainer berbakat. Aku lagi melihat portofolio mereka. Aku kira, kacamata ini penemuan baru siapa? Baka buku kok malah terbalik?
Kategori pakaian ini juga bisa dipertimbangkan. Ayo, aku bantu keringkan rambutmu. Desainer ini kurang bagus. Dia berani bereksperimen, tapi kombinasi warnanya dan komposisinya kurang tepat. Kamu juga paham desain baju? Bercanda, aku lulusan jurusan Tahu Tidak, bahkan bisa lompat kelas. Cuma akhirnya nggak lanjut. Kenapa tidak lanjut kuliah? Saat mau S2, ibuku sakit. Nggak ada biaya untuk lanjut studi. Jangan kasihan sama aku ya. Sekarang kan Om sudah baik-baik saja. Nah, pakai kacamata, kelihatan lumayan ganteng juga. Ke depan nggak usah menanggung sendirian. Aku yang akan menanggungmu. Ke depan nggak usah menanggung sendirian. Aku yang akan menanggungmu. Kalau begini terus, aku benar-benar akan tergoda ketampanannya. Pergi sana kau. Om, pulang sama aku. King, kamu pulang saja. Sudah kubilang aku akan menanggungmu. Yang kemaksud bukan bag ini kerennya. Panggil King ke sini. Jangan Om. Ikut aku pulang. Ada orang, buang perempuan ini keluar. OM. Ikut aku pulang. OM. Untung cuma mimpi. Kalau waktu itu sampai segitunya untukku. Zou. Hari pertama kerja. Harus tunjukkan performa terbaik. Denger nggak? Tuan Kin baik hati banget ya. Jangan bikin kecewa, ngerti? Hari ini kamu beda dari biasa. Loh, beda di mana? Agak manis. Jago ngoceh doang. Cepetan ke kantor. Cepat. Kalau ketemu paman saya di kantor, pasti kaget berat. Ah iya tadi, semoga lolos interview ya. Direktur Chen hari ini, Raksasa Haute Couture Max, datang bahas kontrak, tapi kurang suka desain kita. Bisa-bisa kontrak dibatalkan. Saya paham. Wah memang jawara. Juara 1. Gila juga. Kayak paman tuh orang. Mbak lagi lihat apa? Ah kayaknya salah lihat. Semangat Mbak. Pak Mars, tolong pertimbangkan lagi. Grup Kin ini selalu punya target pasar. Untuk Simiwa Kalangan. Ikuti cara kami, pasti tidak mengecewakan. Model Sachin Sofikov, Tuan Kin, Pak Mars bilang, dia akan pertimbangkan lagi. Wah, rame banget. Aku minggu dulu. Sis, punya lipstick nggak? Oh Ada. Kebetulan lagi Ada dot. Kalian, Ikut kontes kecantikan ya. Lomba dandan paling lama, atau audisi sekretaris direktur? Direktur Wang Hobi ginian, jangan-jangan paman itu. Pos. Dia nggak bakal. Nggak usah deh, ini buat kamu. Semangat. Aku diterima. Ya ampun. Aku duluan ya. Lin Qian. Header. Halo, saya Lin Qian. Sudah 3 tahun di industri fashion. Cuma lulusan kampus biasa. Nilai pas-pasan. Berani banget datang ke sini? Ini. Semua peserta S2 ke atas. Mau saingan gimana?
Kin Group selalu prioritaskan kemampuan. Kemampuan? Tapi ijazah juga penting untuk dapat kerja. Lin Kian, kamu tidak lihat desainmu ini seperti apa sih? Bawa sampahmu pergi. Hello. Saya Liu Yue, pendidikan D3, pengalaman kerja hanya 1 tahun. Pengalaman masih minim, semoga. Sikapnya cukup tulus. Dibanding orang yang tidak tahu diri, jauh lebih baik. Siapa yang kamu sebut tidak tahu diri? Terima uang kok, bilangnya terang-terangan. Kamu ngomong apa sih? Cepat pergi dari sini. Hei, terima uang secara terang-terangan. Bayar bisa masuk perusahaan. Chen Yao, trikmu ini sama seperti merayu Yao Qiming. Apa bedanya? Kamu berani melawanku? Kamu tahu diri juga. Tutup pintunya. Apa maksudmu minta maaf padaku? Kalau kamu berlutut memohon, mungkin aku bisa memaafkanmu. Brengsek. Lepaskan aku. Di mana sih lokasi wawancaranya? Kenapa belum keluar? Cepetan lari, ada yang berantem di luar. Asyik ada drama. Katanya Chen Yao dipukuli. Ayo pergi, Chen Yao bermasalah. Jangan-jangan Chen Yao itu? Kian, ayo cepat. Kian berantem dengan pewawancara. Pak Jin, bagian HR sudah turun. Pak Mai, Benar, Zinkson datang interview. aku tidak tahu. Segera atur semua yang tahu identitas kita. Pastikan semua tertangani. SSTT. Hei, semua segera eksekusi. Aktivasi protokol darurat. Status siaga 1. Ulongji. Ini bukan latihan. Ini status siaga 1. Minger. Kian, buka pintu. Kian, lepaskan aku. Li Kian, gila kamu. Aku salah. Yang di dalam cepat keluar. Tolong. Maaf Simiwa, beri aku 1 menit lagi. Maaf mengganggu Simiwa. Saya minta maaf. Chin. Tunggu. Kebetulan mau cari Pak Qin. Pak Qin. Kalau saya tidak salah, Bapak pasti tidak mau. Sistem korup ini merusak perusahaan. Jadi berantakan kan? Lihat. Seharusnya ada banyak uang di sana. Terima kasih Nona Lin. Saya akan beri hukuman 3. Oh ya, Pak Qin, ini tidak ada hubungannya dengannya. Jangan karena saya. Ini salah om saya sih. Xiao Qin sudah melakukan dengan baik. Rampat Mew. Baru rebonding, gaya kekinian kan? Sayang desainku hancur. Kukura, Night Group, beda dengan perusahaan lain. Siapa yang mau terima suap? Kamu belum tentu gagal. Santai saja. Lagi pula aku masih bisa jual pangsit. Nggak bakal kelaparan. Jangan merah. Ayo kuajak kamu ke suatu tempat. Woi kamu gila. Kalau mobil Pak Qin tergores, 3 tahun kerja percuma. Aku sih gak apa-apa. Bisa nebeng. Kamu punya mobil ya? Pasti. Ini ku beli tunai. Memang agak nyesel, tapi mobil kan kebutuhan pokok. Oke, naik mobilmu. Oh, Kamu ngapain naik ke situ? Ini hadiah langsung untuk cewek idamanmu. Tentu saja. Ini ku beli dengan 2.800 rupiah. Ayo naik. Kamu beruntung. Mau bawa aku kemana? Sebentar lagi kamu akan tahu. Wah, ini kan taman bermain baru yang buka, katanya. Dibeli oleh orang kaya yang membelinya. Aku yang beli. Jangan bermulut besar. Ayo cepat pergi. Aku mau tunjukin sesuatu. Aku nggak mau bawa. Nggak bisa. Apaan sih? Aku ini laki-laki. Aku nggak mau pakai.
Pamanku sama sekali nggak takut. Kamu takut, aku enggak. Kamu baik-baik saja. Paman jangan izinkan siapapun masuk. Jangan biarkan siapapun masuk. Dikasih begitu saja, nggak merasa bersalah? Paman tolong ambilin sekali dong. Aku nggak mau main kekanakan. Katanya nih, yang pertama kali main pasti berhasil. Lagi pula paman hebat banget. Coba lagi pasti lebih jago. Kalau gitu aku tunjukin keahlian. Akan jadi manis dan lengket. Tinggal 2 lagi. Sudahlah paman, membosankan. Berhenti main. Jangan pergi. Masa bisa dikalahkan sama ini? Kamu nggak apa-apa, paman kerasukannya? Mana mungkin. Permainan anak kecil. Karena kamu ingin. Aku harus bisa dapatkan. Gak apa-apa kok paman. Pamanku itu jago banget. 500 rupiah tapi bisa dapat 1. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Wu Qian, ganti Simua Mezen Bongka di taman kita dengan yang baru, Mau diganti apa, Tuan Qin? yang bisa mudah diraih. Waktu kecil dulu, di sini bisa lihat banyak bintang. Tapi sekarang sudah nggak ada. Kamu mau lihat bintang? Aku mau lihat bintang di langit, bukan hiasan lampu di bawah laut. Besok pagi, aku mau beliin asuransi untukmu. Yang besar. Wah paman, baik sekali ya Anda. Harusnya aku lebih baik ke kamu. Hari ini terima kasih ya, perasaanku jauh lebih baik. Kiu kiu kiu. Kiu. Nak, kenapa kamu sendirian di sini? Orang tuamu mana? Aku tidak bisa menemukan ayahku. NK, aku antar kamu cari ayahmu ya. Kita ke kantor polisi tunggu ayah. Tidak mau, ayah bilang di luar banyak penipu. Kakak memang cantik, tapi wanita cantik itu penuh. Aku penipu? Halo Direktur Qin, Ada APA? Burak? Putri MR Maya hilang. Aku sedang mencarinya di mana-mana. Kirim foto dia ke aku. Kian, aku ada urusan, harus balik ke perusahaan dulu. Oh, kalau budget perjala, aku akan antar dia cari. Ayah, jaga baik-baik dia. Mena ada di Taman Huaihai Road, kalian datanglah. Bagaimana Direktur Qin tahu Mena ada? Bye. Ayah. Bukan, kamu ngapain? Lepasin aku. Lepasin aku dong. Astaga. Ini istri direktur utama. Bagaimana kalau direktur utama ada di sekitar? Bos, di dalam hanya ada desain dan lipstick. Mr. Meyer, ini salah paham. Ayah salah sangka, barusan kakak menemani aku. Lepasin dia. Maafkan aku, Kak. Aku minta maaf atas sikapku yang berlebihan. Mr. Alex. Katanya mau ke perusahaan? Setelah selesai langsung balik. Baik Mr. Mark, karena putrimu sudah ketemu, kami pergi dulu ya. Nona Lee, tunggu, ada satu hal. Desain busana dan kombinasi warnamu luar biasa. Aku tawarkan 1 juta Bitcoin untukmu. Berapa juta? Mr. Mary, sebenarnya kami sudah merekrut Nona Lin. Dia datang ke grup Xingxi hari ini, untuk interview. Baiklah ayah. Bekerja samalah dengan. Ada pepatah kuno, orang bijak tidak merebut kesukaan orang. Aku akan tinggal di sini 3 hari lagi. Besok lusa, suruh Nona Lin bawa kontrak mencariku. Lagi pula aku tidak diterima kerja. Lebih baik pilih yang jutaan. Gaji tahunan Nona Lin 1 juta. Grup Qin akan memberimu. Tidak cantik. Terlalu dewasa. Terlalu kuno. Ganti.
Ganti. Paman, gimana yang ini? Tidak bagus. Oh. Ini bisa saja. Apa ini tidak terlalu kekanak-kanakan? Kamu pura-pura dewasa di depan aku? Aduh, omku ini benar-benar bintang keberuntunganku. Gaji sidahan 1 juta. Ke depan tidak perlu beli pangsit lagi. Mau tidak mau ucapkan terima kasih? Kalau gitu transfer duit dulu baru kasih like. Ini barang apa sih? Om, aku berangkat kerja dulu ya. Mari perkenalkan, Lin Qianqian akan jadi ketua tim desain. Kamu duduk di sebelah Zhou Zhou. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk. Tapi pasti punya kemampuan khusus. Terima kasih. Baru datang langsung jadi bos. Jangan-jangan ketua tim ini orang dalangan. Iya nih, ada yang cuma bisa mengandalkan koneksi. Sekarang relasimu lebih kuat dari Qianqian. Kedepannya merepotkan ketua Lin. Pak Jin, semuanya sudah saya atur. Qian memang periang. Surah Lanyu biming dia baik-baik. Lau, kamu tahu, di tempatku tidak pernah ada perlakuan khusus. Kemampuan nomor 1. Iya tapi ini kan perintah Direktur Qin. Pokoknya kamu harus lebih perhatian. Direktur Qin. Apa hubungan Lin Qianqian dan Direktur Qin? Jangan-jangan dia keponakan Direktur Qin? Tidak mungkin. Dia kan biasa saja. Berhenti mengira-ngira yang tidak-tidak. Pokoknya, Kontrak Max berhasil dia dapatkan. Bagaimanapun juga, dia pahlawan grup Qin. Kamu sibuk ya? Junqian, kamu hebat sekali. Baru datang langsung jadi ketua. Kamu tidak tahu, dulu di departemenmu banyak orang merasa posisi mereka tidak berarti. Persaingan sana sini. Aku baru datang belum lama. Hampir-hampir dibuna diam-diam. Wah, kamu berlebihan. Aku hanya melakukan yang kusuka dan menunjukkannya. Iya, kita fokus yang ini dulu. Lin Qianqian. Akhirnya Harry nenek moyang, aku ada urusan. berani mukul aku? Gila. Aduh kakak, akhirnya ketemu anjing nakal. Mukanya tipis seperti kertas. Sayang lihat dia Lin Qianqian. Nasihat untukmu. Jangan sombong. Kamu, Bikin Yao Yao dipecat dari grup Qin. Harus bayar konsekuensinya. Itu akibat perbuatannya. Lepaskan. Kakak. Zhao Zhao, panggil om cepat. Zhou Zhou, aku peringatkan. Jangan ikut campur kalau tidak. Jangan salahkan kami nanti. Hello, Tuan Xing. Qianqian dibawa pergi oleh Yao Qidong. Aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Ceritakan semuanya pada Direktur Li dan Hu Tian. Surah Miraka pergi. Selura Hai Cheng dan Yao Kedong. Semua orang terkait Chen Yao harus dipanggil. Pertama kali Lia Siyomara. Sekarang ada yang akan celaka besar. Wah, sudah bangun? Chen Yao, kamu mau apa? Tak disangka hanya berdandan sedikit. Kamu jadi cukup menarik. Tapi tak tahu bos besar mana yang akan menyukaimu malam ini. Menculik itu melanggar hukum. Dasar bajingan. Kamu tahu tidak, aku sudah berusaha keras masuk ke grup Qin. Kalau bukan karena aku takkan dipecat. Tak ada perusahaan yang mau menerima kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu ini benar-benar lucu. Yang menyuap itu kamu. Uangnya masuk ke kantongmu, bukan ke kantongku. Diam kau. Tinggal 1 jam lagi, lelang akan dimulai. Aku tak boleh merusak wajahmu yang memikat itu. Kamu mau apa? Malam ini kamu adalah barang lelang terakhirku. Li Qianqian. Harga awalmu malam ini 10 juta. Coba tebak berapa harga jualmu nanti? Masih belum bicara?
kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Iya, Yao Qidong. Dia bilang kami harus mengantar sebentar. Lalu, kami langsung menghabisi dia. Lalu ganti mobil palsu. Saya bersaksi semuanya benar. Tuan Qin, kami harus tahu, Lin Qingyan adalah wanita Anda. Kami pasti tidak berani bicara. Pukuli mereka satu persatu. Aduh, saya ingat, mereka sepertinya menyebut lelang sesuatu. Detailnya saya tidak tahu. Boskin akhir-akhir ini, Haicheng punya lelang gelap. Pesertanya orang kaya dan berkuasa. Lokasinya selalu berpindah. Saya kasih 10 menit. Item terakhir malam ini. Siapa yang akan mendapatkannya? Wanita, ini Hila. Ada yang mati, saya bayar 5 juta tiket. Ternyata melihat mayat. Kalian harus bertanggung jawab. Jelaskan ini. Kalian harus bertanggung jawab. Harus ada penjelasan. Kalian mau buat masalah ya? Ini salah paham. Saya bukan buat masalah. Semua salah paham. Ini cuma salah paham. Lelang saya. Tidak boleh ada barang lelang yang hilang. Tuan Yao, cari solusi. Lagian saya belum terima uang kalian. Kali ini kita maafkan saja. Jangan potong tangan. Kami benar-benar bikin masalah. Saya dari keluarga Yao. Iya, dia dari keluarga Yao. Kalian tidak bisa menguasai ini. Ini kompensasi terbaik. Meski tidak sebagus yang mati itu, tapi masih bisa diterima. Tidak. Saya bukan barang lelang. Pilih sendiri, mau selamatkan pacarmu. Atau tetap punya tangan. Potong tangan. Saya bayar 10 juta untuk wanita ini. Saya tawar 20 juta. Yao, kamu mencintaiku kan? Yao, saya tak bisa hidup tanpa Song Yao. Hahaha, kamu orang pintar. Yang Singdong, bajingan, dasar keparat. Mati aja. Semua, harap tenang. Kami akan segera antarkan. Kepada. Jangan bergerak. Kalian berani tangkap orang saya? Lalu, Boskin punya kemampuan. Un tuc me mangera quand. Semua kalian. Rumah sakit kematian Kieshan. Dia benar-benar mencintaiku. Sampai minta tolong Bos Kit. Istri saya. Bagaimana mungkin kami melukai istri Anda? Mungkin ada kesalahpahaman? Wuhari lagi mereka akan mati menjenaskan. Semua daftar ada di kepala saya. Bersiaplah masuk penjara. Lin Yi. Keluarga Lin Jiu ini. Berkawanlah dengan kami yang banyak ini. Kemampuan Direktur Qin. Harus Anda latih. Sentuhan ini. Cepat bawa ke rumah sakit. Pulang ah. Paman tidak mengantar saya ke RS, tapi pulang. Jangan-jangan ada hobi aneh? Kian maafkan aku sudah tua. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, takkan ada yang memesan kita. TN Qin pulang ke rumah yang mana? Sudahlah tidak usah pulang. Keracunan langsung ke krematorium. TN Shi. Katanya makin abu kekasa. Di kehidupan berikut kami tak terpisah. Paman, saya rasa masih bisa diselamatkan. TN Qin, ayo ke RS terdekat. Luka Kian terlalu parah. Pergi hanya buang waktu. Ayo pergi paman, saya benar-benar merasa. Saya sudah tak bisa diselamatkan. Kian jangan bicara. Aku mengerti sayang. Tidurlah dengan tenang. Pergi ke ruang jahit. Lihat paman, saya benar-benar baik-baik. Sama sekali tidak sakit. Jangan takut gejala rebound. Dia tidak berniat jahat. Kian tidur yang nyenyak. Sebentar lagi tak sakit.
Bukan aku, ayo pergi. Ruang jahit bohongan. Saya bohong. Tadi hampir mati. Lalu saya? Mustahil kabar begini. Harus cari cara sebelum paman datang. Temukan solusi. Ini palsu atau manis ya? Kamu percayakan? Percaya sekarang. Harley. Ayo pergi fantasi monster. Sekarang percayakan? Tidak percaya. Sekarang. Masih belum berhasil. Paman tak tahu malu. Hihi, aku cukup suka. Telah terjadi transaksi gelap besar-besaran di kota ini. Semua pelaku sudah ditangkap. Jika informasi ini benar. Semuapiak, baik kalangan keuangan maupun dunia gelap. Montsac en un tuquement basque Amerika. Jika tidak, ancaman receh begini bisa mengintimidasi saya. Grup Kin tidak akan berkembang sampai sekarang. Ambil jua benda ini. Siapa yang berani macam-macam? Pakai ini untuk menghabisi mereka. Dirkin, tak kusangka Anda sampai segitunya. Hanya un truc. Periksa. Apa yang kuliah ini? Xiaoqin. Akhir-akhir ini kerja bagus. Aku mau memberimu hadiah. Coba duduk di kursiku. Ayo. Asal kau setuju. 2 juta itu jadi milikmu. Dirkin, ini membuatku serba salah. Berbisik perlahan. Pasti itu. Memang kamu pelakunya? DIRC. King, qui n'a pas d'attente? Untung tak benar-benar halusinasi. Ini makanan buatanku sebagai rasa terima kasih. Terima kasih sudah merawat paman. Baik, akan kucicipi. Mazakan Ibu Xiaoxin. Ah. Silakan cicipi apakah cocok seleranya. Oke ah. Dirkin, tanganmu kenapa? Ayah DIRC. Parkinson ini bukan main-main. Harus segera periksa ke dokter. Iya benar. Parkinsonku sedang kumat. Nah Ching. Bagaimana kalau pulang dulu hari ini? Iya King. Oke. Kalau begitu saya pulang dulu. Baiklah. DIRC. Silakan lanjutkan pekerjaannya. Oke dadah HMM. Kenny, duduklah. Kelihat akhir-akhir ini kau terus memanggilnya. Panggilannya lancar sekali. Mana berani saya. Ini berkat akting Anda yang bagus. Saya baru bisa tampil maksimal. Du quand bégitu? Calo bégitu, segera mon gambard. Ambil laporan triwulan. Laporkan situasinya. Ya. Kuartal I, pendapatan grup kami naik persen dibanding kuartal lalu. Laporan kuartal manajer Kin selesai. Cukup. Bawa nampan itu ke dapo. Beri pujian yang manis dong. Kiong. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih pujiannya, Manajer Kin. Mana paman aku? Aku mau pijitin dia juga. Hahaha, Manajer Kin. Sekarang giliranmu ya. Xiaoqin, beberapa hari ini urusanmu bikin sibuk banget. Wajar kalau kamu menghiburnya. Oke, sudahi saja di sini. Paman Lu, aku siapin kejutan buat. Gimana? Ding. Jing.
Aku akan siapkanmu untuk berangkat. Acara pasangan bahagia di Islandia hari ini. Kamu gak mau makan? Amal. Pasti enak. Yah, makan yang banyak dong. Dua ribu tahun kemudian. Paman, boleh nanya sesuatu? Tanya. Katakan, apa Meneerkin punya kecenderungan homoseksual? Wah, aduh. Ini. Tadi seru ya. Meski aku tahu kamu berniat baik, Meneerkin juga oke. Memang agak tua. Sakeyang meremera, tapi bukan penjahat. Apa kesepakatanmu dengannya? Aku bersumpah tidak akan merendahkan. Meneer Singh orangnya jujur. Dia sangat tegas. APA, benarkah? Tentu saja benar. Meski pernah kubayangkan, suamiku disimpan orang, lalu dia menafkahiku. Tapi, aku masih agak... Jangan marah gitu dong. APA, kamu kebanyakan baca novel? Otakmu udah penuh hayalan? Hahaha, kurangi bacaanmu. Rupanya Kinmo dan si anak orang kaya pacaran. Pantasan dia selalu melindunginya. Bagaimana jika Pak Kin benar-benar bahagia? Kamu benar-benar tidak menyesal? Bagaimana jika Pak Kin benar-benar bahagia? Kamu benar-benar tidak menyesal? Kamu benar-benar tidak. Benar-benar tidak menyesal. Pencuri kecil, berani mencuri di kamarku. Meling. Awas ya. Pak, kenapa ada di sini? Hahaha, perutku sakit. Cari obat. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku ambilkan untukmu. Aduh. Dalang, waktunya minum obat. Ini sakit perut atau ma? Beneran. Gak apa-apa kok. Nanti juga sembuh. Ngapain sih? Dasar hewan. Kok bisa baca denyut nadi sih? Bercanda? Keluarga kami ahli herbal turun temuran. Kakekku dokter tradisional ternama. Jadi kamu, suntik aku aja pasti sembuh. Nggak boleh, ilmu pengobatanku belum mahir. Kalau sampai kamu mati gimana? Tapi buat urusan dasar kayak gini, masih bisalah. Tunggu. Ini mungkin agak sakit. Ini nggak sakit. Bu, Pak De mau mati. Cepat tolongin. Apa? Gimana rasanya? Hihi, udah enakan. Cuma masalah kecil. Cuma keluar darah dikit. Malam-malam begini. Bikin saya kira kamu ngelakuin kejahatan, sampai buru-buru datang. Bu, hari ini merepotkan. Mending istirahat di sini aja. Ya udah. Aku menyesuaikan aja. Kamar tamunya di mana? Ibu nggak mau kita pisah kamar. Ngapain sih? Bikin kaget aja.
Ini kamar aku sama Kin Mo. OBU. Kamar tamu di sebelah sana. Silakan duduk dulu. Bentar lagi kurapikan. WK. Mama sudah merapikan. Kamu istirahat lebih awal ya. Ngapain ikut masuk? Tidur sana. Ayo pergi. Om mandi dulu. Leopard berbaring tenang. Di atas bantal mewah. Lagi mikirin apa? Kenapa kamu naik ke tempat tidurku? Aku punya izin resmi. Kenapa? Enggak, aku rela tidur di lantai. Maksudmu apa? Kamu takut sama aku? Bukan, aku takut nggak bisa nahan. Aduh sakit. Ada apa? Implannya ketabrak. Kamu tuh yang palsu. Udah nggak mau main, nanti telat kerja. Tunggu. Baru ke kantor udah nggak pede. Orang lain pasti mikir, kamu dimanfaatkan. Kamu pergi aja begitu? Muka kamu juga kelihatan pucat. Jangan lupa senyum tipis. Kamu bisa nyetir nggak sih? Ini lampu merah. Kamu nyala lampu merah tahu? Nggak apa-apa? Nggak ada luka? Aku gak apa-apa. Terima kasih Nona. Ternyata orang perusahaan mur. Bukan. Kamu ngapain sih? Turun minta maaf. Aku heran monyet liar dari mana. Lonka di sini. Monyet ngatain siapa? Monyet ngatain kamu. Tante kan lihat sendiri. Ini si monyet yang nyetir. Lain kali keluar rumah harus lebih berhati-hati ya. Siapa yang kamu sebut monyet? Kan kamu yang mulai duluan. Dan lagi. Kamu tadi menerobos lampu merah tahu? Perlu kupanggil polisi ya? Sudahlah, lebih penting daftar di grup Kin dulu. Hari ini aku masih ada urusan. Lain kali jangan sampai bertemu kalian lagi. Tante lain kali jalan hati-hati ya. Jangan sampai ketemu orang sinting lagi. Terima kasih. Pasti akan kuperhatikan. Aku harus kerja. Aku telat. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Siapa namamu? Lin Qian. Dada. Anak yang baik sekali. Nyonya baru pulang dari luar negeri, harus selalu bawa pengawal. Aku tidak apa-apa. Cek rekaman CCTV di jalan ini. Cari orang yang tadi hampir menabrakku. Baik. Dan juga, Perusahaanku di luar negeri sedang butuh orang. Cek ke perusahaan Mor. Cari gadis bernama Lin Qian. Aku ingin bekerja sama dengannya. Wah, tidak mungkin kebetulan begini. Hack. Waktu datang tadi, lihat cewek cantik masuk kantor manajer pria. Orang baru itu. Katanya pacarnya Direktur Qin. Pacarnya Direktur Qin? Perkenalkan pada semua. Ini, Kepala Tim Baru Departemen Desain, Chen Vani. Benarkah? Kok bisa dia?
Kamu kenal dia? Pagi tadi hampir nabrak orang. Lagi pula sikapnya buruk. Menir, bukannya kita sudah punya kepala tim? Sekarang tambah satu lagi. Aku baru mau bahas ini. Departemen desain akan dibagi 2. Kian-Kian kepala tim 1. Wanyi kepala tim 2. Kian-Kian ada masalah? Tidak. Oh ternyata kamu. Ini pertemuan kedua kita. Ahem. Ngomong-ngomong, soal pembagian anggota tim, kalian diskusikan sendiri. Sie belum pulang hari ini. Serahkan daftar final pada. Oke selesai. Aku baru datang hari ini, tidak tahu kalian suka apa. Bawakan adia que s'il un truc semua. Ini untukmu. Lipstick Christian Louboutin warna favoritku. Om Sus biasa nggak berani beli semahal ini. Aku juga suka banget. Kalung Cartier, yang termurah juga ribuan. Wah. Syukurlah kalian suka. Ini terlalu mahal. Aku nggak usah saja. Dia cuma carry simpati. Orang ini berbahaya. Manajer, ini daftar baru kami. Ini pembagiannya gimana? Menir, kami semua rela. Mau ikut orang yang lebih kompeten. Gak apa, saya hanya butuh yang terbaik. Yo-Yo dan Liang Qiu saja cukup. Oke. Sekarang, saya punya proyek. Harus kalian yang selesaikan. Siapa yang berhasil? Bonus 300.000. Ini data klien. Pelajari baik-baik. Detail kerjasamanya, kalian yang atur sendiri. Teros. Mitra ini cukup rep. Dia keturunan Tionghoa. Kalian harus buat rencana detail, lalu laporkan ke Charlie. Oke. Gak masalah, ayo mulai. Santai saja. Leader panggil nama manajer langsung. Jangan-jangan ada hubungan. Aku harus dekatkan diri dengan leader. Rapat selesai. Leader Chen, kan sudah bilang. Jangan tunjukin kita kenal. Apa maksudmu tadi? Kesabaran saya habis. Lan Yu, saya sudah di perusahaan ini, 5 jam 23 menit. Cepat kasih tahu, siapa pacar baru Kinmo? Sudah jam 11 belum tidur? Divisi kita gak boleh istirahat. Divisi desain harus menangkan proyek, tapi konsepnya harus kami buat. Setelah lihat profilnya, bingung mulai dari mana. Diam-diam cek Tionghoa yang baru pulang. Qian Fang, ini mudah diselesaikan. Om, ini gampang kok. Sebenarnya gak semudah itu sih. Sekarang, Sudah hampir selesai. Tapi masih ada yang belum jelas. Aduh, sekarang kamu bisa tebak gak? Aduh. Sudah cukup. Lawan saya? Ayo sini. Mau muntah. Saya ajari. Untuk analisis seseorang, harus mulai dari kebiasaannya. Benar kan? Customade ada banyak jenis. Nyonya kaya parubaya seperti dia. Apa kita harus mulai dari? Kenal mantan suamimu sendiri? Kok bisa? Bisa dibilang kenal. Ibu pulang ke Cina gak bilang-bilang. Masalah yang dibuatnya banyak juga. Aduh, kesel banget. Siapa sih yang jahat begini? Xiaobai ku dicuri. Motor listriknya dicuri. Gak apa-apa. Nanti kubelikan yang baru.
2.800. Ini kan ku beli tunai. Udah, sudah kusuruh orang menjemput. Tapi kamu ini sih, Direktur Kin kan bos besar. Masa mau menjemputmu sekalian? Ngerinya kamu malah setuju. Mana ada supir menyuruh bos yang menyetir. Tuan Qin, kamu kelihatan banget ini berpura-pura. Tuan Qin, silakan naik mobil. Aku ambil barang yang tertinggal kemari. Xiao Qin, menyetirlah yang hati-hati. Tuan Qin awas kepala. Kamu juga naik. Aku balik ke meja kerja dulu. Nanti makan bareng ya. Ok. Kimeng, akhirnya ketemu kamu. Sudahlah, jangan dipikirkan terus. Om pasti bukan orang seperti itu. Kenapa disebut merangkul Om, teman atau... Ada apa nih, Kian? Aku perhatiin kamu, dari pagi geleng-geleng kepala terus. Perencanaanmu gimana? Sudah setengah selesai. Tapi bukuku diambil orang lagi. Siapa? Siapa yang berani? Cepat bilang, siapa berani ambil milikku? Kalau sampai terjadi, habis sudah. Tadi pagi, aku lihat mereka berdua bersama. Ngenes banget gak nyangka, Om kamu memang bikin orang suka. Terus harus gimana dong? Cinta pertamanya yang sempurna, sang cinta pertama. Drama pendek sekarang model begini semua. Meskipun istri sahnya hebat, tapi begitu sang cinta pertama pula, istri sahnya pasti. Ini, gimana nih? Cepat bantu cari solusi. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama menikah dengan Om, sudah pernah? Maksudku, begitu? Kambem, hubungan masih belum sampai tahap itu. Lin Qianqian, kamu saudariku. Kamu kurang tegas banget sih. Kalau dia memang ada hubungan dengan Chen Wanyi, bahkan belum sempat kamu bangun hubungan, nanti dia bisa hilang loh. Perkataanmu ini agak... Tuan Qin, saya juga benar-benar tidak tahu. Lan Yu bisa membawa orang penting ini kembali. Selama Chen Wanyi masih ada, keselamatan Qian tidak terjamin. Kinmo, kamu di sini? Kinmo, kamu di situ? ITU. Kimo, aku bukan datang untuk mengganggumu. Hanya ingin melihatmu sebentar. Jangan salahkan Lan Yue untuk hal ini. Apa Lan Yue kurang kerjaan? Lan Yu pasti tidak tahu. Alasan sebenarnya Chen Wanyi pergi dulu. Jangan marahin dia. Aku akan bicara dengannya. Kalau tidak bisa. Kinmo tidak suka disentuh orang asing. Pagi tadi naik lift sama Kinmo. Jangan-jangan ini pacar baru Kinmo? Ketua tim. Penampilanmu hari ini cantik banget. Makasih ya, Luo ya. Aku mau nanya, Lin Qian ini kapan datengnya? Pernah menang penghargaan, kemampuannya gimana? Mana bisa dia bandingin sama ketua tim? Waktu datang langsung dengar kabar, ada hubungan apa, langsung jadi ketua tim tanpa proses. Orang Kampungan Barani Nindasaku. Lihat gimana kamu hadapin ini. Sudah pulang ya? Sini duduk. Paman Zheng, ini semua masakanmu? Hebat kan? Keren banget. Kelihatan enak banget.
Rasanya enak banget, mirip sama restoran favoritku. Wah paman, ini beneran enak banget. Coba kamu cicipin. Masakanku memang enak. Aku suka banget sama tempat ini. Ayam pedas numbing ini, beneran wangi. Pinter banget ngatain aku. Ini menu andalan mereka. Hahaha, paman sudah keluar banyak uang. Gak apa-apa, makasih paman. Itu gelasku. Gak apa-apa, kamu juga milik. Gelasmu apaan lagi? Oak. Ngomong-ngomong aku mau bahas sesuatu. Akhir-akhir ini, ibuku sudah pulang. Dan dia mau ketemu kamu. Ibumu? Ayah. Tentu, kalau belum siap mental, gak apa-apa aku kasih tahu dulu. Kamu siapin diri baru kita pergi. Ya ampun paman, kamu terlalu memanjakanku. Nanti aku jadi manja. Kamu istriku, masa aku tidak memanjakanmu? Kalau tidak ketemu ibu paman, paman pasti Wah pas banget, saat ini saya sedang mengerjakan beberapa proyek. Setelah proyek ini selesai, kita akan memilih hadiah bersama, dan menjenguk ibumu. Enak kan? Lin Qianqian. Pelacur penggoda pria. Cao Tammet. Hai Qian, nanti rapat, kita harus finalisasi proposal. Kamu siap? Pasti dong. Apa ini? Barang bagus, nanti malam baru buka ya. Sudah. Proposalmu luar biasa. Janji sama saya, jangan ganggu reputasi Siokin dan perusahaan. Baru saya kasih tahu, siapa pacar baru Siokin. Un truc mange tu quand Lin Qianqian. Kita harus buat dia dipecat dulu. Ribet banget. Qianqin, kerjaanmu sudah sejauh mana? Jangan ikut campur. Kayak manasin pantat dingin aja. Siapa yang mau duluan? Presentasi hasil kerja kali ini. Saya duluan. Saya lebih berpengalaman. Qianqin mungkin butuh persiapan. Biar dia siapkan dulu. Manajer, leader kami sudah siap. Dia bisa duluan. Ia leader kami baik hati. Mau kasih waktu persiapan. Dia malah ngeyel. Lagi pula, urutan presentasi sepenting itu. Mending mereka duluan. Baiklah, kalian duluan. Tema presentasi saya adalah busana tradisional Tionghoa. Kenapa stockingnya sama denganmu? Konsumen kami orang Tionghoa, baru pulang dari luar negeri, meski tak pernah muncul, tapi pakaian pesanannya dengan desain modern. Kami survei beberapa perusahaan, tapi ditolak saat mengajak kerjasama, karena mereka tak hargai karya saya. Manager Lan, ini kan proposal Qianqin. Kok jadi karya Chen Wanyi? Manajer, template ini sama persis punyaku. Ini harus diselidiki tuntas. Berani-beraninya, Lin Qianqian. kau mencuri ide leader kami, lalu memfitnah? Saat leader buat proposal, kami semua berkontribusi. Leader Lin, ini keterlaluan. tak mampu bikin malah nyolong, memalukan. Proposal ini, hasil begadang bermalam-malam. Susah dan manager, di komputer saya ada, file revisi dari waktu ke waktu. Peneliti kepala, saya tersinggung dengan perkataanmu. Saya kembali dari luar negeri dan berkecimpung di desain. Penghasilan luar negeri melimpah. Ngapain saya nyolong proposalmu? Lagi pula kalau dilihat dari sisi manajer Lin, pernah menang penghargaan apa? Apanya yang layak dicuri? Aku memang tak mampu merebut. Tapi bukan berarti kamu bersih dari salah. Manajer, saya minta izin periksa CCTV. Kantor kita kan ada CCTV. Siapa yang nyuri proposal ini? Cek saja pasti ketahuan. Kamu pilih dia? Sengaja? CCTV canter. Kebetulan 2 hari ini rusak. Tim maintenance belum datang. Di saat genting begini cari alasan. Kamu sudah merencanakan. Pakai alasan ini untuk mengelak. Benarkah? CCTV-nya memang rusak. Harus bisa dibuktikan kebenarannya. Kepala Departemen Yin. Aku dan kamu tak ada masalah. Kenapa nyuri proposalku? Masih harus bikin versi lain? Jelas-jelas ini sudah cukup. Ini akan saya selidiki tuntas.
Hari ini pakai proposal Tante Chen dulu. Kian segera buat proposal baru. Akan saya laporkan ke Siokin. Sampai jumpa. Goblok banget, Kian kamu nggak tahu. Banyak yang bilang kamu plagiat. Aku curiga, mereka sengaja merencanakan, manfaatkan CCTV rusak untuk mencuri. Terus gimana? Lapor ke Siokin. Salo, sudah tahu banyak yang tidak suka. Seharusnya kita siapkan cadangan. Ya sudah, sekalian belajar. Malam ini aku akan begadang. Menyelesaikan rencana ini. Andai bisa presentasi langsung ke CEO, buat proposal di depannya. Takkan ada yang bisa mencuri. Kamu pulang dulu saja. Aku cari inspirasi di sini. Kebetulan banget ya. Ketemu lagi. Kalian tunggu di sini. Kin Montag ke sini. Aku lihat. Aku ganti pakaian dulu. Budaya tradisional adalah intinya. Kalau digabung dengan seni modern, pasar mungkin bisa lebih luas. Tante kenapa di sini? Silakan duduk. Iya kebetulan. Mau jenguk anakku. Dari tadi lihatmu cemberut. Mari beli kue kecil. Terima kasih. Ada masalah di kantor? Kamu nggak tahu ya nasib. Setelah selamatkan kamu kemarin, aku kembali ke kantor. Ada karyawan baru. Coba tebak siapa? Yang nabrakku. Wah hebat Tante bisa nebak. Nggak susah ditebak. Terus? Terus dia mulai, pakai cara curang. Tapi beberapa hari lalu, kulihat dia menguntit suamiku. Kuduga dia rival suamiku. Benarkah? Ceritakan detailnya. Gosip begini aku suka. Waktu itu baru keluar lift. Elevatornya bisa meledak kalau terus dipakai. Direktur Shu. Nyonya Tuan sedang menunggu di kafe bawah. Oke, aku segera ke sana. Ada satu hal lagi, Direktur Long Yushu. Ada kasus plagiat di Departemen Desain. Shen Wanyi. Persis sama dengan proposal nyonya kita. Saat ini nyonya kita dituduh plagiat. Kamera pengawasnya rusak. Tim perbaikan bilang hari ini bisa diperbaiki. Bagaimana pendapatmu tentang ini, Direktur Qin? Waktu Kian buat proposal, aku ada di sampingnya. Menurutmu siapa yang menjiplak siapa? Oh begitu ternyata. Tapi Shen Wanyi, karyanya sering menang penghargaan di luar negeri. Tidak mungkin dia melakukan ini. Coba tanya baik-baik ke Chen Wanyi, apakah karya yang menang itu benar buatannya, atau milik Lan Yu? Chen Wanyi ingin mengklaim hasil kerja orang. Proyek ini harus terus berjalan, nanti aku yang akan menanganinya. Direktur Qin, sudah tidak mau berpura-pura lagi? Kalau cari istri lagi bisa mati kesal. Aku juga tak paham ide ibu. Padahal bisa kerja sama langsung, malah muter-muter, menyuruhku membuat desain sendiri. Masih ada orang seperti ini ya? Nak, tenang saja. Aku percaya kebaikanmu. Tante pasti dukung kamu. Tante bisa bantu apa? Yurizan Perizahan. Hari ini aku harus buru-buru menemui planner penting. Tapi ucapan Tante tadi memberiku sedikit inspirasi. Baju bisa tetap pakai yang sebelumnya. Tapi disesuaikan dengan tren sekarang. ENAK. Bukan Tante sombong ya. Di asrama Tante masih punya pengaruh. Kalau Tante bilang Tante Qin Fang, pasti bisa membantuku. TAPI, orang sibuk muda lupa, sulit ditemui ya. Oh iya Tante. Aku harus lembur malam ini. Aku harus segera pulang. Kalau gitu cepat pergi. Tante duluan ya. Aku duluan. Dadah, aku bayar dulu. Kamu kok di sini? Nanti aku cari kamu lagi. Mending kamu urus dulu hubunganmu dengan Chen Wei. Direktur Qin. Apa hubunganmu dengan Chen Wei? Wah. Nggak perlu ditanya, sudah pasti ketahuan. Ia datang. Kok nggak naik ke atas? Pisahkan urusan pribadi dan kerja. Perusahaanmu tidak aku urus. Tapi yang dulu aku bilang, Bawa kalong menantu pulang. Kok belum dibawa? Dia sedang ada proyek, sekarang lagi sibuk. Oh, Nanti setelah selesai ku bawa. Perusahaanmu, ada departemen desain. Bern AMA Lin Qian. Emang kenapa? Cari menantu harus seperti dia. Hidup jadi nggak membosankan. Dia memang nggak membosankan.
Aku tunjukkan foto calon menantu. Huge prick diam haha. Sudah jam 12 malam. Nanti bisa telat. SSSD. Jangan berisik. Lembur sampai larut begini? Supervisor Lan juga belum pulang? Aku sudah pulang tadi. Nih, suamimu yang minta dibawakan. Katanya hukuman. Aku dukung Cheng Wanyi. Mau minum? Supervisor. Apa supervisor sudah kenal Chen Mo? Tentu saja, dia itu. Kamu tahu, Hubungan Kin Montag dan Cheng Wanyi? Cheng Wanyi mantan pacar Kin Mo. Kamu tahu? Aku nggak buta, masih bisa melihat. Lalu kenapa tidak melawan? Dia cuma menyusahkanku di kerjaan. Aku harus membuktikan. Dan aku percaya Kin Mo, dia tidak akan membohongiku. Dia juga tidak akan menyembunyikan apapun dari. Yang terpenting, Chen Wanru adalah mantan pacarnya. Aku pacarnya sekarang. Kamu gadis yang cukup berani ya. Manusia itu harus lebih bijak. Dia melakukan semuanya terang-terangan. Kamu Lebih baik daripada diam-diam main belakang. Jauh lebih baik, dan aku punya keyakinan aku merasa lebih peduli padamu daripadanya. Baiklah, aku tunggu rencana finalmu. Oh ya. Bosan tidak mau menonton drama? Aku akan perlihatkan pertunjukan. Kamu sengaja ya? Diam di sini seperti patung. Aku jemput pulang kerja, Paman. Kok bau alkohol? Blue Moon yang kasih minum? Aku yang minum sendiri. Sudahlah, jangan salahkan Blue Moon. Hari ini aku sangat lelah. Baik, aku gendong. Aduh. Terbang. Aduh. Chen Wanyi sudah kembali. Masih tertarik padanya? Tenang saja. Aku sudah terbuai olehmu. Dia tak bisa merayuku. Bagaimana kalau aku menyakitinya? Tidak mungkin. Aku yakin kamu tidak akan jahat. Marsupilami, mari kita tinggal bersama. Hubungan kita sudah cukup matang. Ya bisa dibilang begitu. Tunggu sebentar. Tunggu aku sebentar saja. Tunjukkan. Padaku. Kamu ngapain lihat-lihat? Gak ada apa-apa kok. Beneran gak ada. Aku gak ngeliatin apa-apa. Nanti juga bakal kebiasaan. Aku gak. Coba aku lihat mana ada. Sumpah gak ada. Jangan lihat. Kamu pulang jalan kaki. Oh, Angelo's Young. Cinta dengan cara seperti itu.
Ya ampun, aku beneran nekat dengan om itu. Tante, kenapa ada di sini? Aku datang menjengukmu. Ini masakan yang aku bangun jam 3 pagi buatnya. Suplai kolagen untuk kecantikan. Wah, merepotkan banget. Ini cuma tanda terima kasih. Makasih ya. Proposal kamu. Kan hari ini harus presentasi? Iya nih, hari ini harus presentasi. Cepetan berangkat presentasi sana. Waduh, ternyata siapa? Ketua tim Lin. Orang kerja bawa tas. Kamu kerja malah. Bawa-bawa emak sendiri? Kamu ini kumbang tai. Saken nyemplung lempur buat nyuapin mulut. Bau banget sih. Sudah Lin Kian-Kian, kantor ini area publik. Orang-orang kila bawa. Mending jangan dekat-dekat, jangan diajak ke kantor. Yang kelas bawah itu kalian ya? Anak muda cari muka, nembak lewat pintu belakang masih wajar. Tante-tante udah sepuh gini, jangan-jangan cari gigolo? Nggak usah. Siapa? Yang rekrut orang macam kalian? Ketua tim kami, itu bosnya divisi desain. Mending tante hati-hati. Jangan sampai kena serangan jantung segala. Berani-beraninya mukul aku. Lin Kian-Kian, luo ya anak buahku. Minta maaf sekarang. Troy, aku ingetin. Tuhan selalu mengawasi. Masalah kamu nyolong proposalku. Kamu belum siap hadapi konsekuensinya. Yuk tante, kita pergi. Aku antar istirahat. Kamu gak apa-apa. Aku berangkat presentasi dulu. Nanti aku cari kamu. Malam ini aku traktir. Kamu urus urusanmu dulu. Nyonya sudah semuanya diatur. Baik. Ayo kita naik ke atas dan lihat. Orang yang mengganggu menantuku. Tidak akan kubiar hidup tenang. Wah, sepertinya ada yang punya pengalaman mesra semalam. Siapa? Jangan sok. Bagaimana? Om sudah tua, tapi ceweknya oke juga ya? Jangan ngomong sembarangan. Fokus kerja, jangan sampai kedengaran orang luar. Oke, kau yang gak punya apa-apa. Berani sama aku? Kesepian? Semua urusan sudah beres? Tenang saja ketua grup, saya jamin. Lin Kian-King akan terusir hari ini. Presentasi proposal hari ini sudah fix. King, tampilkan proposalmu. Ini proposal terbaruku. Tidak hanya ada unsur tradisional, Tapi juga seni modern. Dan seni modern ini tidak terbatas satu negara. Ada apa lagi? PPT ini bukan konsep awal grup kita. Manager, ini ide kami. Chen Jun, lihat. Benar kan? Alur dan konsepnya Sama persis. Iya, cuma template PPT beda, tapi kontennya sama persis. Qu'es-tu Alain? Kalau kurang ahli jangan mencuri. Lanyue, ini buktinya. Kalian keterlaluan. Kami lembur semalaman. Kau benar-benar tidak tahu malu. Chen Wanyi, kalian berdua main curang. Pikir orang tidak tahu? Kau kan pelakunya? masih Lassen dan fitnah. Proposal pertama. Sumi Yang, membantu menyusun konsepnya. Kami kerjakan bersama. Sekarang malah jadi. Konsep kedua kalian? Inspirasiku dari seorang tante. Sekarang bilang aku mencuri? Kalian berdua tidak tahu malu. Ketua Lin, jangan asal bicara. Kemampuan Ketua Chen sudah terbukti. Dia juga teman manajer LAN. Ucapanmu ini memalukan manajer LAN. Manajer LAN, kreativitas ini hasil kolaborasi kami dengan Ketua Chen. Harus dibersihkan nama kami. Ketua Lin, manajer saja tidak protes. Masih mau cari alasan? Orang seperti dia harus dipecat. Penciplak tak bermoral. Tidak layak di grup Kin. Saya dukung. Saya juga. Dasar brengsek kalian, cuma bisa menjilat. Chen Wanyi memfitnah. Manager, diam kau. Chen Wanyi, kau dipecat. Lanyue, kau bilang apa? Seluruh grup yang kau pimpin. Semua keluar. Manager, kau salah. Bukannya Lin Kian-King yang harus dipecat? Lanyu, kau serius. Lupa dulu kita, takkan menguntungkanmu. Kalau kamu memecat aku, dia saja bisa dapat kerjasama dengan Qian Fang?
Perusahaan pakaian Qian Fang di luar negeri, termasuk 10 besar dunia. Setiap hari cuma bisa ngomong. Kira kamu punya dukun? Yang ngatur siapa? Siap jungkir balik kapan saja. Suara bising. Lo tante, kenapa datang? Aku datang dukung kamu. Cepat pergi dari sini. Mbah, ini adalah grup Qin. Dia si dompet yang kalian sebut-sebut, Direktur Dahua Garment. Bagaimana mungkin? Gimana tante? Dukunganku cukup mantap kan? Walaupun Qian Fang ada di sini, Lon Yu, Lin Qianqian. Dia kari zepo aku. Chen Wanyi, aku kecewa sekali padamu. Aku lihat jelas-jelas, Qian setelah pulang kerja, Luo ya ke kantor, salin semua data untuk Mana-mana. Kepala Bagjian, mau lihat pertunjukan? Aku ajak kamu nonton. Sudah kubilang, orang yang berbuat jahat pasti dapat balasan. Bukannya katanya Mazi. Ada barang? Oh iya, aku masih punya barang. Kau ingin menyusahkan aku, kau juga jangan harap. Lin Qianqian. Kau main serong di kantor. Kau menyadap aku dan suami. Kau pamer apa di sini? Suamimu? Bukannya sudah kuberitahu kalau aku menikah diam-diam? Dan kau, wajah suamiku yang 10 kali lebih tampan, tidak tertangkap kamera. HP-nya jangan diambil. Buang saja. Supervisor. Dia pacaran dengan orang lain di kantor, melanggar aturan perusahaan. Dasar tidak berguna. Duduklah kau. Karyawan dilarang berpacaran. Aku juga tidak berhak, kan? Pak, kenapa datang ke sini? Bawa Direktur Qin juga. Direktur Qin. Kenapa berdiri di belakang? Qian, dia baru Direktur Qin. Aku Wutian, Sekretaris Direktur Qin. Orang di foto HPMU itu aku. Mau kutunjukkan rekaman CCTV? Jelaskan. Perkenalkan secara resmi Lin Qianqian, istriku. Istri Direktur Utama Grup Qin. Ini Chairman Grup Dahua, Qian Fang. Jangan duduk. 5.000. Mana mungkin 5.000? Setelah Wutian dan yang lain keluar perusahaan, aku tidak ingin melihat mereka di perusahaan desain manapun di Haicheng. Mengkau lagi. Siap. Direktur, aku salah, Direktur. Lin Xiaoqing. Aku minta maaf saja, ya? Besok malam aku bawa King pulang makan dulu ya. Kaku sekali. Director. Waduh, paman seram. Aduh, sakit. Ini mimpi? Bukan, pahan bohong pada. Jika dari awal ku beritahu identitasku, apa kau mau tetap bersamaku? Tentu saja mau. Aku CEO Galak. 8 turunan tidak perlu cari uang. Haha, tidak mungkin. Aku cuma gadis biasa. Kau CEO Galak. Siapa percaya? Bisa-bisa aku lapor polisi. Lapor penipuan. Aku akui, awalnya bohong padamu salah. Tapi ini sudah terjadi. Katakan saja, aku akan ganti rugi. Katanya ada kartu yang bisa dipakai tanpa batas. Beneran ada. Bercanda saja, hahaha. Rumah itu sebenarnya aku beli khusus untuk tinggal bersamamu. Sudah kuatur proses balik nama hari ini. Nanti semua propertiku kuberikan pada plus 50% saham perusahaanku. Aku ingat. Cukup. Benar-benar cukup. Paman. Jangan-jangan, ini kekuatan super yang selama ini diceritakan? Masa merah. Bukan begitu. Waktu itu ibuku mengusirku dari rumah. Apa maksudnya? Itu, aku minta tolong Yoyo. Hahaha, baiklah. Senangnya. Waktu itu pas awal bulan ketiga, mie pangsit itu. Ini Bukan Camo. Di sebelah warung pangsit ada sekolah. Aku membiayai. Puluhan anak kurang mampu di sana. Dulu ada gadis kecil. Dia bilang kalau tidak giat belajar, akan jadi penjual pangsit. Lalu hari itu kulihat, aku langsung mendekat. Oh, ternyata dia. Ibuku cuma tamat SD. Kalau aku tidak rajin belajar,
akan jadi penjual pangsit seperti dia. Masa merah. Tentu sudah tidak. Beres. CEO ganteng dan kaya yang tegas. Aku. Bukannya aku untung besar? Aduh. Sayam dong. Sayaman. Oh. Aplikasi. Oh. Ai. Hahaha. 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 Ha. Ha. Mau dibawa kemana? Hari ini ulang tahun ibuku, ada pesta di rumah. Cheng ya. Ibuku cukup ternama di Hai Cheng. Dia sudah bilang, hari ini menantunya harus hadir. Tidak bisa, aku bahkan belum siapkan hadiah. Bajuku juga jelek. Hadiahnya ada di kursi belakang, gaunmu di bagasi, nanti ganti saja sampai sana. Hari ini cukup jadi anak baik. Aku ini jelek. Yo-yo juga diundang. Aku masih marah tak? Sudah, di sebelah kanan ada permen. Makan permen, jangan marah lagi ya. Cuma satu permen, benar? Diberi tidak? Ada? Pedas sekali. Kenapa pergi? Nyonya Ki bertahun-tahun di luar negeri, tapi tidak terlihat tua, malahan semakin awet muda. Ah, mana mungkin? Aku belum dengar Direktur Qin sudah menikah. Malam ini dia akan bawa hadiah kah? Tentu saja. Sebentar lagi datang. Benarkah Ibu Qin? Kenapa kamu datang? Ini hadiah ulang tahun untuk Ibu. Gadis ini cantik sekali. Kamu siapa? Aku pacarnya Qin. Oh, dia mantan pacar Kinmo. Sekarang Moer sudah menikah. Wanyi, terima kasih sudah datang menjenguk. Ibu jangan sungkan. Ini kan kewajibanku. Taza wanita. Berani-beraninya membongkar niatku. Wah, Direktur Qin datang. Hari ini, Dia akan segera pergi? Apa? Xiao Zhu, kenapa kamu? Aku datang lihat pengasuh. Dulu panggil Tante saat belum kenal. Sekarang panggil Ibu. Nona Chen cepat sekali berubah sikap. Selamat ulang tahun Tante Qian. Terima kasih. Selamat bersenang-senang. Nyonya Qin, Direktur Qin. mari kita ngobrol di sana. Nona Chen, Direktur Qin milik Qian. Mantan yang baik, tidak pantas ada di sini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu. Kuma Jing, Peliarion Linqianqian. Dikasih sedikit kebaikan, sok penting diri sendiri. Chen Wanyi, manusia harus punya malu. Aku belum pernah lihat orang, seperti kamu tidak tahu malu. Berani Beraninia Mangina Q. Cuajar. Camus Berani. Aduh. Nona Chen, seberapapun marah, jangan sampai mukul orang. Camus Mala Tutopnika. Kalau tidak tahu, pasti mengira aku yang mengganggumu. Kakak. Bapak Qin tidak apa-apa? Kenapa Nona Cheng memperlakukanku begini? Xiaomo, dengar penjelasanku. Tidak apa-apa. Tian, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa menantu. Ini menantumu kan? Memang cantik alamiah. Benar. Dia istriku Lin Qian. Perken Alkan Pada Semua. Ini menantuku Lin Qian. Kedepannya mohon bantuannya. Berikan kemudahan untuk menantuku. Jangan ganggu dia ya. Nyonya Qin terlalu sungkan. Nyonya Qin lembut dan berbudi. Kami tidak akan menyusahkannya. Tenang saja. Linqianqian. Caramu benar-benar tidak halus.
Lawan kamu perlu cara canggih. Tahukah kamu, dulu Qin Mo sangat mencintai. Kamu sendiri bilang itu dulu. Hanya orang yang pernah gagal, yang berani menyebut-nyebut masa lalu di hadapanku. Lin Qianqian, serahkan Qin Mo padaku. Tante Cheng, dia bukan barang. Mana ada istilah menyerahkan. Lagi pula, kamu sendiri yang pilih hidup seperti itu. Sekarang harus tanggung konsekuensinya. Kamu yang merebutnya dariku. Tante Cheng, jangan pikir aku tidak tahu. Dulu kamu tinggalkan dia karena menganggapnya miskin. Sekarang tahu dia orang kaya, lalu kembali lagi. Kamu cari uang atau cari dia? Kamu bilang apa? Mau apa? Dasar wanita palsu. Berani usil sama aku. Tolong aku Chin, batuk-batuk. Sepi. Kau milikku. Camus Janji, Agnan Saint-Écu. Kok bisa selingkuh? Dia tidak layak untuk Mati-Laco. Matilah kalian semua. Mati. Mati. Mati semua. Qianmo. Hanya kita yang cocok. Aduh, bawa aku dong kalau dinas. Cuma sebulan kok, pulangnya cepat. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan-jangan mau selingkuh, selama dinas nanti. Ngaco kamu, melayanimu saja sudah repot. Mana sempat carry yang lain. Bos Jin sudah atur semuanya, sekarang langsung ke bandara. Iya deh, udah ah. Sudah ya sayang, dengar kata-kataku, cepat balik kok. Sudah 3 hari, dia cuma telepon sekali. Pria emang sukanya janji doang. Aku harus kembalikan. Hello, Chinemo. Dia tidak ada. Kenapa suaranya dia? Apakah ini Qianqian? Sudah terlambat. Qin Mo sekarang milik. Hello? Hello? Sekadar mengirim pesan pun tidak. Dasar SI Lisik. Wu Tian, tolong periksa Yo-Yo dan King. Ada masalah APA? Telepon mereka tidak diangkat. Hai. Qin Mo, sudah kukatakan kau hanya milikku. Kau bilang, kalau saja kau beritahu identitasmu lebih awal, kita tak akan terpisah selama ini. Perempuan Lisik, berani menipu pamanku. Tuan, Xiao Wan di luar ingin bertemu. Tolak dan suruh pergi.
Nyonya, kami tidak menerima tamu. Silakan pergi. Kepala rumah tangga, aku mohon padamu. Aku perlu bicara serius dengan Nyonya. Jika tidak pergi, akan kupanggilkan penjaga. Aku ini. Anak ini adalah anak Kinmo. Benar. Ini buktinya. Chen Wanui. Kau kira Qian Fang bisa dikibuli? Bu perawat. Aku sungguh mencintai Kinwo. Tapi me lia dia Dan Qian Qianbahajia. Aku tak tega mengganggu. Begini saja, beri aku 50 juta. Aku akan gugurkan Kandangong. Memulai hidup baru. Cara membuktikan anak ini milik Kinwo, ada banyak cara. Telepon tuan muda. Surubawa Qian Qian pulang. Dan panggilkan dokter keluarga. Apa maksudmu? Apakah anak ini miliknya? Sebentar lagi kita tahu. Ibu tidak pulang? Ada masalah APA, mendesak sekali? Chen Wanyi mengaku hamil. Anak itu milik Suimo. Maukah kau jelaskan? Apa maksud Raja Besar ITU? Aku tahu kau membenciku. Awalnya aku tak ingin kau tahu. Aku akan pergi. Tunggu siaran langsungku. Nanti terserah kau mau apapun. Aku sudah telepon polisi akan segera datang. Kasus tuduhan fitnah, hukuman beberapa bulan pasti bisa. Apa? Anak ini bukan milikmu. Bibis Hang, pernahkah ku bilang, jangan ganggu pekerjaanku lagi. Aku danmu sama sekali tak ada hubungan. Apa maksudmu ini? Terus-menerus menantangku. Sabilan lalu, APA kau konspirasi dengan Sam kami. Untung Kian datang tepat waktu. Apa karena dulu ku beri anjing Peiki? Kalau aku tidak datang cepat, paman akan selingkuhi aku. Kau tahu ITU? Wu Qian, aku tak mau Chen Wenying punya aset apapun lagi. Chin Mo. Aku benar-benar menyesal. Lepaskan aku. Berhenti. Kesepian. Kau mau memojokkanku sampai mati? Kalau bukan karena Kobekukan semua dan aku. Aku tak akan ada di sini hari ini. Bicaralah nanti setelah polisi datang. Kau mau aku hidup susah lagi. Karena kau tak biarkan aku mati. Kau juga takkan bahagia. Avas hetai. Cici. Wah, apa? Selamanya kau takkan tenang. Kau tak perlu kerja? King, jangan bicara dulu. Aku segera antarmu ke rumah sakit. Cepat evakuasi. Ching. Kenapa lukamu tidak berdarah? Aduh, baru saja. Kasur lateks 8 lapis pemberian. Jadi rusak nih. Apa tidak sakit? Dasar kau. Bibirmu masih ada darah tuh. Tadi aku terlalu gugup. Jadi sobek ham. Li Qian, kau memang beruntung. Memang aku beruntung. Tapi kau sendiri bagaimana? Aku tidak akan melindungi. Qin Wanyi, Anda diduga melakukan pembunuhan dan fitnah. Silakan ikut kami. Ayo. Nyonya, saya pergi untuk membuat laporan. Aku ikut bersamamu. Paman. Bantalan lateksku ini impor lo. Lekuk tubuhku yang menawan hilang. Apa kamu mau memberiku kompensasi? Aku yang harus minta kompensasi. Mari kita bereskan urusan ini.
Jaga baik-baik putriku ini. Besok lusa ada pernikahan. Silakan datang ke resepsinya. Iya betul sekali. Sedang telepon dengan siapa? Zhou. Dia menanyakan kabarku. Sekalian minta kamu ke mall besok. Katanya mau menemani jalan-jalan. Lalu foto-foto artistik. Aduh, apa yang dia bilang padamu? Kamu berani bicara begitu? Kamu bolak-balik pulang terus. Kayak kurang tidur. Tidurnya nyenyak sampai petir pun tak bisa bangunkan. Sarapan sudah siap di meja. Cepat makan. Mamah memang yang terbaik. Sudahlah, kamu sudah dewasa tapi masih suka manja. Dengarkan, sekarang kamu sudah menikah. Tidak, aku tetap sayang Mama. Mama adalah ibu tercantik sedunia. Akan kebuat Mama kaya raya. Sudah, cuma bisa bikin senang saja. Denggaya. Walau Kinmo direktur besar, berstatus tinggi. Tapi kamu, jangan sampai malas, dengar tidak? Wanita harus punya penghasilan sendiri, baru bisa berdiri tegak di depan pria. Berapapun jumlahnya, kamu harus punya pekerjaan. Yah, tenang saja. Aku akan kerja keras. Takkan tinggalkan karir. Bagus, cepatlah makan. Ayah lihat tidak? Putri kita sudah dewasa. Kok belum datang juga? Aduh, kemana aku tadi? Wah, pakai baju selengkap ini kayak mengung. Cepat ceritakan, dari sopir jadi nyonya direktur. Enak banget kan? Ini asyik juga ya, kurasa kamu terlihat beruntung. Ah, kamu masih belum puas? Atau serahkan si Yokin padaku. Bunuh saja aku. Apa yang kamu bicarakan? Sudahlah, kakak. Aku salah. Kamu sudah jadi nyonya direktur. Hari ini kamu yang traktir. Ya sudah. Gaji ke 30.000, ditambah bonus. Makan sepuasnya. Aku yang bayar. Jujur saja, aku mau pakai kartu suamimu. Wanita, kamu sedang bermain api. Love is pain. Ambilkan harta karun toko kalian. Kita coba, bagaimana gaun pengantin ini? Ah. Oke, sebentar. Paman tua. Xian, maukah kau menikahiku? Cium-cium. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.